Dalam tradisi Islam, Burak bahasa Arab, Al-Burak bukanlah sosok yang lahir dari proses biologis, melainkan makhluk yang diciptakan khusus dari cahaya oleh Allah SWT untuk melayani para nabi. Namanya sendiri diyakini berakar dari kata barq yang berarti kilat, merujuk pada kecepatannya yang melampaui logika manusia. 1. Wujud fisik yang unik. Berdasarkan berbagai hadis, terutama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, Burak dideskripsikan sebagai makhluk yang ukuran lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bagal, peranakan kuda dan keledai. Warna, berwarna putih bersih dan berkilau. Kecepatan, memiliki langkah yang sangat luar biasa, sekali ia melangkah, kakinya akan mendarat di sejauh mata memandang. 2. Simbolisme manusiawi. Meskipun dalam hadis-hadis awal deskripsinya lebih condong ke arah hewan berkaki empat, dalam perkembangan seni visual dan literatur di masa-masa setelahnya, terutama di Persia dan Asia Tengah, Burak sering digambarkan memiliki wajah manusia yang rupawan, terkadang dengan mahkota, dan ekor burung merak. Hal ini secara simbolis menggambarkan kecerdasan dan martabatnya yang tinggi di atas hewan biasa. 3. Kehadiran sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Penting untuk dicatat bahwa Burak bukan hanya milik Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa riwayat sejarah Islam, disebutkan bahwa Burak adalah kendaraan yang digunakan oleh para nabi terdahulu. Salah satu kisah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim AS menggunakan Burak saat melakukan perjalanan dari Palestina ke Mekah untuk mengunjungi Siti Hajar dan Nabi Ismail AS. Burak adalah jembatan antara dimensi bumi yang terbatas oleh ruang dan waktu, dengan dimensi langit yang abadi. Malam itu, di bawah langit Mekah yang tenang, dimulailah peristiwa Isra Miraj. Chapter ini berfokus pada momen krusial ketika malaikat Jibril membawa Burak ke hadapan Nabi Muhammad di dekat Ka'bah, atau dalam beberapa riwayat, di rumah Ummu Hani. 1. Pertemuan pertama yang bergetar. Ketika Burak didekatkan kepada Rasulullah untuk ditunggangi, terjadi sebuah reaksi yang menarik. Burak tampak meronta atau menunjukkan kegelisahan, bukan karena liar, melainkan karena rasa hormat dan kegembiraan yang luar biasa. Melihat hal ini, malaikat Jibril berkata kepada Burak, "Apakah engkau melakukan ini kepada Muhammad? Demi Allah, tidak ada orang yang paling mulia di sisi Allah yang pernah menunggangimu selain dia." Mendengar ucapan Jibril, Burak seketika merasa malu hingga bermandikan keringat dan berdiri tenang, menunjukkan ketundukan total kepada Sang Kekasih Allah. 2. Ikatan antara penunggang dan kendaraan. Interaksi ini menunjukkan bahwa Burak bukanlah sekadar mesin transportasi yang kaku. Ia adalah makhluk yang memiliki kesadaran spiritual. Ia mengenali kedudukan kenabian dan kemuliaan manusia yang akan ia bawa. Sejak saat itu, Burak menjadi sangat patuh, menciptakan ikatan batinia antara sang nabi dan kendaraan surgawi tersebut. 3. Perlengkapan surgawi. Beberapa riwayat dalam kitab-kitab tarikh, sejarah, dan syamail menggambarkan detail tambahan mengenai persiapan Burak. Pelana dan kendali. Burak datang dalam kondisi sudah berpelana dan memiliki kendali tali kekang. Keanggunan gerak. Begitu Rasulullah naik, Burak tidak berlari seperti kuda biasa, melainkan meluncur dengan kecepatan yang melipat ruang. 4. Makna di balik nama Al-Isra. Perjalanan ini disebut Isra, perjalanan malam secara horizontal. Peran Burak di sini adalah sebagai penghubung dua tempat suci, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak yang biasanya ditempuh berbulan-bulan dengan unta, diselesaikan oleh Burak hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat, membuktikan bahwa hukum fisika dunia tunduk pada kehendak Sang Pencipta. Perjalanan ini dikenal sebagai Al-Isra. Di atas punggung Burak, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan lintas benua yang menentang segala hukum alam yang dikenal manusia pada abad ke-7. 1. Kecepatan cahaya dan lipatan ruang. Burak bergerak dengan cara yang unik. Dalam hadis disebutkan bahwa, ia meletakkan kuku kakinya di ujung pandangan matanya. Secara metaforis, ini menggambarkan bahwa Burak tidak sekadar berlari, melainkan melipat ruang. Setiap langkahnya adalah lompatan sejauh cakrawala, membuat jarak ribuan kilometer antara Mekah dan Yerusalem terasa begitu singkat. 2. Persinggahan di tempat-tempat suci. Dalam beberapa riwayat, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nasai, perjalanan Burak tidak langsung dilakukan tanpa henti. Malaikat Jibril sempat meminta Nabi untuk turun dan melakukan salat di beberapa titik penting sejarah, di antaranya Taibah, Madinah, tempat yang kelak akan menjadi kota hijrah Nabi. Madian, dekat pohon Musa, tempat Nabi Musa AS berteduh. Tur Sina,
tempat Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa AS. Baitul Lamp Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa AS. Burak setia menunggu di setiap persinggahan ini, menunjukkan bahwa ia adalah saksi bisu penghubung estafet kenabian dari masa ke masa. 3. Tiba di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sesampainya di Yerusalem, Burak menuntaskan tugas horizontalnya. Disinilah terjadi sebuah detail kecil namun syarat makna. Nabi Muhammad mengikat Burak pada sebuah lingkaran besi di gerbang masjid. Lingkaran besi atau cincin ini diyakini merupakan tempat yang sama di mana para nabi terdahulu mengikat kendaraan mereka. Hal ini menunjukkan sebuah pesan simbolis, walaupun Burak adalah makhluk surgawi yang patuh, prosedur duniawi mengikat kendaraan tetap dilakukan sebagai bentuk ikhtiar. 4. Burak yang menanti. Setelah sampai di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid untuk mengimami salat para nabi. Perjalanan selanjutnya, Miraj atau naik ke langit ketujuh, menurut sebagian besar ulama dilakukan dengan Al-Miraj, tangga cahaya, sementara Burak tetap berada di bumi, Yerusalem, untuk menunggu sang nabi kembali sebelum mengantarkannya pulang ke Mekah sebelum fajar menyingsing. Fakta menarik, hingga hari ini, di sisi barat kompleks Masjidil Aqsa, terdapat sebuah dinding yang dikenal oleh umat muslim sebagai tembok Burak, Haid al-Burak, yang diyakini sebagai lokasi di mana Burak diikat malam itu. Meskipun dalam hadis Burak dijelaskan secara fungsional, para seniman dan sastrawan muslim sepanjang sejarah memberikan sentuhan estetika yang membuat makhluk ini menjadi salah satu figur paling dikenal dalam seni Islam. 1. Representasi visual di Persia dan India. Pada abad ke-14 hingga ke-16, di bawah kekuasaan dinasti Timuriyah dan Safawiyah di Persia, Iran, seni miniatur berkembang pesat. Disinilah Burak sering digambarkan dengan sangat artistik. Wajah manusia, para seniman mulai menggambarkan Burak dengan wajah wanita yang cantik, melambangkan kelembutan dan kecerdasan surgawi. Ekor merak, seringkali ia digambarkan memiliki ekor burung merak yang berwarna-warni, melambangkan keindahan surga. Mahkota permata, kadang-kadang Burak digambarkan mengenakan mahkota atau perhiasan emas pada kepalanya. 2. Jejak Burak di Nusantara. Di Indonesia, pengaruh mitologi Burak masuk melalui jalur perdagangan dan dakwah. Burak menjadi simbol yang sangat populer dalam seni rakyat. Seni lukis kaca dan batik, di beberapa daerah, motif Burak ditemukan dalam lukisan kaca tradisional atau ragam hias kain yang melambangkan kecepatan dan cita-cita tinggi. Festival budaya, dalam tradisi tertentu, seperti perayaan Maulid Nabi atau Isra Miraj, sering dibuat replika Burak dalam bentuk patung atau kendaraan hias sebagai bagian dari syiar budaya. 3. Simbolisme kecepatan di era modern. Pengaruh nama Burak tidak berhenti pada seni klasik. Karena identitasnya sebagai makhluk tercepat, nama ini digunakan secara luas dalam dunia modern. Transportasi, di berbagai negara muslim, nama Burak sering digunakan sebagai nama maskapai penerbangan, kereta api cepat, hingga perusahaan logistik. Filosofi gerak, dalam literatur modern, Burak sering menjadi metafora bagi pikiran manusia yang mampu berkelana jauh melampaui batas fisiknya. 4. Tembok Burak, warisan arsitektur dan sejarah. Secara fisik, jejak Burak diabadikan dalam nama struktur bangunan. Tembok Burak di Yerusalem bukan hanya situs religius, tetapi juga menjadi saksi sejarah panjang interaksi peradaban. Bagi banyak orang, situs ini adalah pengingat fisik tentang malam di mana dimensi langit dan bumi bersentuhan. Burak bukan sekadar pelengkap cerita. Kehadirannya dalam peristiwa Isra Miraj membawa pesan mendalam bagi akal dan iman manusia. 1. Mengapa perlu kendaraan? Logika teologis. Sebuah pertanyaan filosofis sering muncul, jika Allah Maha Kuasa untuk memindahkan Nabi Muhammad dalam sekejap tanpa alat apapun, mengapa dia mengirimkan Burak? Para ulama menjelaskan bahwa penggunaan Burak adalah bentuk penghormatan, takrim. Sama seperti seorang tamu agung yang dijemput dengan kendaraan terbaik, Allah ingin memuliakan Rasulullah SAW dengan penyambutan surgawi. Selain itu, Burak berfungsi untuk menjaga sisi kemanusiaan Nabi, meskipun melakukan perjalanan supranatural, beliau tetap menapakkan kaki pada sebuah kendaraan, menunjukkan bahwa beliau adalah hamba Allah yang tetap terikat pada hukum alam semesta namun diberi keistimewaan. 2. Simbolisme kecepatan dan keterbatasan akal. Nama Burak yang berasal dari kata bar, kilat, menjadi jembatan antara mukjizat dan pemahaman manusia. Pada abad ke-7, Burak adalah metafora bagi kecepatan tertinggi yang bisa dibayangkan manusia. Di era modern,
Banyak ilmuwan dan pemikir Muslim mencoba menarik korelasi antara kecepatan burak dengan konsep kecepatan cahaya dalam fisika modern. Burak mengajarkan bahwa dimensi ruang dan waktu bersifat relatif di hadapan Sang Pencipta. Apa yang dianggap mustahil oleh logika jarak ribuan kilometer dalam satu malam menjadi nyata melalui perantara burak. 3. Penyeimbang antara syariat dan hakikat. Kisah Nabi yang mengikat burak di tembok Masjidil Aqsa adalah pelajaran filosofis tentang tawakal. Syariat, Nabi mengikat burak usaha manusiawi. Hakikat, Nabi menempuh perjalanan spiritual kuasa ilahi. Ini mengajarkan umat muslim bahwa sehebat apapun teknologi atau sarana yang kita miliki, kita tetap harus mengikuti prosedur yang benar dan tetap bersandar pada perlindungan Allah. 4. Burak sebagai harapan spiritual. Bagi banyak pengamat sufistik, burak adalah simbol dari cinta, mahabbah. Dikatakan bahwa burak meronta saat akan ditunggangi karena rasa rindu yang luar biasa untuk melayani sang Nabi. Dalam kehidupan sehari-hari, burak menginspirasi manusia untuk memiliki kendaraan spiritual, berupa amal salih dan doa yang dapat membawa jiwa terbang mendekat kepada Sang Pencipta. Penutup, warisan sang makhluk cahaya. Melalui 5 chapter ini, kita melihat burak bukan hanya sebagai mitologi dalam Islam, melainkan sebagai fakta sejarah dalam teks agama, keajaiban sains dalam perspektif ruang waktu, ikon budaya dalam karya seni dunia, guru spiritual dalam pengajaran tentang adab dan tawakal. Burak tetap menjadi salah satu simbol paling indah dalam tradisi Islam, mengingatkan manusia bahwa antara bumi dan langit, selalu ada jalan bagi mereka yang terpilih dan mereka yang percaya.